Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sejarah mulai dilupakan, maka sesungguhnya nilai-nilai peradaban bangsa ini mulai tergerus oleh modernisasi yang lupa akan jati diri bangsanya sendiri. Keraton Kesepuhan merupakan salah satu saksi sejarah yang masih ada yang perlu dilestarikan agar generasi muda bangsa ini mengetahui asal-usul sejarah dan budayanya sendiri. Oleh karena itu, mari kita cari tahu siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan apa yang terjadi pada bangsa kita dalam sejarah yang terungkap di Museum Keraton Kasepuhan ini. Keraton Kesepuhan Cirebon dengan luas 25 hektar, terdiri dari lapangan alun-alun, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, kawasan Siti Inggil, bangunan pengada, Langgar Agung, bangsal keraton, dan lawang sanga. Semua bangunan dan lokasi itu tercatat di Baluarti. Bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki pintu utama yang disebut pintu Marifat. Bangunan utama masjid memiliki tinggi hanya 50 bata. Tinggi pintunya hanya 20 bata. Masjid ini merupakan bangunan Islam yang dipengaruhi budaya Jawa. Dibangun pada tahun 1478. Awalnya masjid ini memiliki kubah yang terbuka dan hanya memakai atap dari rumbia. Adapun jumlah tiang di masjid ini sebanyak 74 tiang. Tiang bagian dalam sebanyak 30 tiang dan tiang bagian luar sebanyak 44 tiang. Ada satu tiang di bagian luar yang dinamakan tiang tatal. Di dalam masjid ada 2 mimbar, di mana mimbar yang sekarang digunakan adalah mimbar duplikat. Terdapat 2 krapiak. Di dalam masjid ini terdapat relief yang memiliki filosofi yang sangat penting. Relief yang bermotif ombak laut, gunung, pantai, dan matahari. Mungal, Mangil, dan Mongol. Melati tanah telaga akan harum jejantung tanah Gedang. Tidak disiram melatinya itu, tetap akan harum. Bangunan Siti Inggil, yang artinya Siti itu tanah, Inggil itu tinggi. Siti Inggil dibangun dari tembok bata, tidak menggunakan semen. Dalam kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan. Ada Malang Semirang, Semar Tinandu, Mande Karasemen, Mande Pendawa Lima, dan Mande Pengiring. Mande Semar Tinandu memiliki 2 tiang, tempat duduknya penasehat sultan. Malang Semirang terdapat 20 tiang, tempat duduknya sultan dan keluarganya. Mande Pendawa Lima untuk panglima kerajaan. Mande Pengiring tempat para pengiringnya sultan. Dan Mande Karasemen di sebelahnya tempat dibunyikannya seni musik gamelan. Sekarang kita berada di Museum Benda Kuno Keraton Kasepuhan.
senjata-senjata peninggalan dari berbagai macam wilayah. Ada pedang dari Pajajaran, ada pedang hasil rampasan perang Portugis, dan di sini ada peninggalan rampasan perang Portugis berupa baju harnas, ada meriam naga, dan lain-lain. Ini koleksi benda-benda dari mancanegara. Adapun koleksi ukiran yang berada di museum ini berbagai macam motif. Ada motif Cina, motif kaligrafi, peninggalan zaman Pangeran Arya Cirebon Kararangeng. Ini ukiran motif Taman Arum, karya dari Panembahan Ratu Pakungwati pertama. Di sini juga ada peninggalan berupa kujang. Ini peninggalan dari Pajajaran yang dianugerahkan dari Prabu Siliwangi kepada Pangeran Cakrabuana. Sekarang kita berada di depan kereta kencana Singa Barong. Kereta ini dibuat pada tahun 1549, karya dari Panembahan Losari. Juru ukirnya Kinata Guna dari desa Kaliwuru. Nama Singa Barong diambil dari bahasa Siloka Cirebon, dari kata singarane bareng-bareng, yang artinya yang memberikan nama sama-sama. Bentuk kereta ini diambil dari bentuk makhluk prabangsa, hewan mitologi yang diciptakan oleh Panembahan Losari. Berbentuk belalainya gajah, simbol persahabatan Cirebon dengan India. Tanduk dan mukanya liong naga, simbol persahabatan dengan negara Cina. Sayap dan badannya diambil dari bentuk kesenian Islam yang merupakan simbol persahabatan dengan negara Mesir. Di atasnya ada senjata trisula. Tri artinya tiga, sula artinya tajam. Tiga tajam alat pemikiran manusia, cipta, rasa, dan karsa. Kereta ini dulu difungsikan untuk kirap 1 Muharram dan pelantikan Sultan. Ditarik menggunakan 4 ekor kerbau putih. Keistimewaan kereta ini dalam teknologi dan juga ukiran. Kalau kereta ini dijalankan, terkena ayunan, sayap dan lidahnya bisa bergerak sesuai dengan langkah kaki para prajurit yang mengawal menyerukan sholawat Nabi. Untuk permasyuri dan putra mahkota di Tandu, namanya Tandu Jempana. Tandu permasyuri hadiah dari Kapten Tancunglai tahun 1776. Tandu Garuda Mina digunakan untuk arak-arakan sunatan. Terakhir digunakan tahun 1942 oleh Sultan Sepuh yang ke-11. Yang sekarang digunakan adalah replikanya. Dibuat pada tahun 1997 waktu di Cirebon ada Festival Keraton Nusantara yang kedua. Keraton Kesepuhan dulunya bernama Keraton Pakungwati, sekarang tinggal jadi Patilasan. Disebut Dalem Agung Pakungwati yang dulu merupakan keraton awal dari Pangeran Cakrabuana yang mendirikan keraton di bagian dalam yang dinamakan Keraton Pakungwati.
Apabila kita telah mengetahui perjuangan bangsa ini melalui sejarahnya, maka rawatlah nilai-nilai sejarah dan teruskanlah perjuangannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah bangsanya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.